سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Setiap surat yang terdapat dalam Al-Quran tentu memiliki keutamaan yang membuat hati menjadi lebih tenang sekaligus memperkuat iman. Termasuk, surat Ar-Rahman yang terdiri dari 78 ayat dan berisi pemberitahuan tentang nikmat Allah yang mengagumkan. Bahkan, salah satu penggalan ayat dari surat ini, ada yang diulang hingga 31 kali karena memiliki makna yang sangat hebat. Ayat tersebut berbunyi, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Berikut ini 5 keutamaan yang akan kamu dapatkan ketika membaca surat Ar-Rahman. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, isi dari penjabaran surat Ar-Rahman menjelaskan tentang segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah pada makhluknya. Selain itu, dalam tafsir As-Sakolain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan kepadanya." Oleh karena itu, rutin membaca Ar-Rahman bermanfaat untuk mengingatkan kita agar selalu memiliki sifat yang penuh kasih sayang kepada Allah dan makhluknya. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bagi seseorang yang selalu membaca surat Ar-Rahman, ketika bangun malam atau setelah salat, Allah juga akan membuatmu berjumpa dengannya di hari kiamat dengan wujud manusia yang paling indah dan baunya paling harum. Keutamaan ini disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Jangan tinggalkan membaca surat Ar-Rahman, bangunlah malam bersamanya." Surat ini tidak menenteramkan hati orang-orang munafik. Kamu akan menjumpai Tuhan bersamanya Ar-Rahman pada hari kiamat, wujudnya seperti wujud manusia yang paling indah dan baunya paling harum. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah yang paling dekat dengannya selainnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah orang di dunia yang sering bangun malam dan tekun membacamu?" Dia menjawab, "Ya Robi, Fulan bin Fulan," lalu wajah mereka menjadi putih. Dan ia berkata kepada mereka, "Berilah syafaat bagi orang-orang yang mencintai kalian." Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Masuklah kalian ke surga, dan tinggallah di dalamnya sebagaimana yang kalian inginkan." Meningkatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengulangan ayat Fabi ayai alai rabikumatu kasiban yang artinya, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dusta?" kan, tentu menjadi pengingat diri bahwa ada banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya, terdapat dalam penggalan ayat ketiga, yakni, telah menciptakan manusia. Jika kita membaca dengan sepenuh hati, kita tak akan lagi mengkufuri nikmat karena hidup kita adalah berkat Allah. Oleh karena itu, ketika kamu sedang terpuruk, cobalah untuk membaca surat Ar-Rahman agar selalu dapat mengingat betapa banyak nikmat yang telah Tuhan berikan. Mengingatkan kita bahwa ada makhluk selain manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan saja. Sebab, ada juga jin dan alam yang tidak tampak secara fisik. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, yang berbunyi, Jabir berkata, Nabi Muhammad keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir surat, dan mereka semua terdiam. Beliau berkata, "Aku telah membacakannya kepada jin pada malam berkumpulnya mereka dan mereka meresponsnya dengan jawaban yang lebih baik dibandingkan kalian semua. Saat aku sampai pada ayat Fabi ayai alai rabikumatu kasiban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dusta? Kan, mereka berkata kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang engkau berikan, bagimu segala puji." H.R. Tirmidzi. Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, bagaimana caranya memikirkan dan merenungkan Al-Quran ketika mereka mendengar suatu ayat di dalamnya yang mengandung pertanyaan. Al-Tibi berkata, diamnya sahabat yang mendengar bacaan Rasulullah sama dengan jawaban yang baik.
Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Ibnu al-Malik yang berkata, diamnya mereka kedudukannya sama dengan pengakuan mereka bahwa dari bangsa jin dan manusia ada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Namun, dari bangsa jin menyangkal adanya pendustaan mereka terhadap Allah. Matinya orang yang membaca surat Ar-Rahman seperti syahid. Dalam Sawabul A'mal, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca Ar-Rahman dan ketika membaca kalimat Fabiyayi alai robikum tukatsibaan, kemudian jika dia mengucapkan, tidak ada satupun nikmatmu dari Tuhanku yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari kemudian mati, maka matinya seperti mati syahid. Jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid, diriwayatkan oleh Imam Ja'far. Hadis di atas sangat jelas sekali bahwa surat Ar-Rahman membuat pembacanya mati seolah syahid. Hadis tersebut juga mengingatkan kita untuk membaca Ar-Rahman dalam 2 waktu, yaitu siang dan malam. Itu dia 5 keutamaan yang bisa kamu dapatkan ketika membaca surat Ar-Rahman. Jadi, jangan lupa membacanya sebagai amalan tambahan, ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan share serta subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.